Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Tak terima ditegur karena bunyi knalpot yang bising, 2 kelompok warga bentrok di Kampung Nawaripi, Mimika. Ribuan ASN tertular COVID-19, Pemda wajibkan ASN bekerja dari rumah hingga Januari 2021. Melanggar aturan kampanye, puluhan alat peraga kampanye diturunkan petugas Bawaslu Manokwari. Dua kelompok warga di Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika terlibat bentrok Rabu siang kemarin. Bentrokan terjadi karena bunyi knalpot yang dinilai mengganggu warga Nawaripi. Tak terima ditegur, sejumlah anak muda menganiaya warga. Aksi saling serang terjadi karena warga yang dianiaya tak terima dengan perlakuan pelaku. Polisi yang datang ke lokasi bentrokan langsung melerai kedua kelompok warga. Daripada ini, selama kita masih proses penyidikan, apalagi kalian semua tidak tahu, paham, jangan ada tindakan lain. Siapapun yang melakukan gerakan tambahan, kita tetap amankan, ya, tetap amankan. Ya, kita sama-sama jaga keamanan sini. Tidak ada siapapun yang bawa sajam keluar, amankan, tahan. Ya, kita sama-sama jaga keamanan di sini. Ya, apalagi sama-sama satu daerah, ya, malu kita di daerah Papua ini kita ribut sendiri di sini. Tolong Pak ya, bantu kami. Tolong tidak ada lagi yang keluar bawa saja, langsung anggota yang sini langsung amankan, tahan. Masalah sudah terkendali mereka. Sementara itu, Kepala Kampung Nawaripi Nobertus meminta polisi memproses hukum para pelaku penganiayaan. Kepala Kampung Nawaripi sini ya, saya lihat ini kan sudah persoalan hukum, persoalan pidana yang perlu penanganannya secara hukum. Jadi ada indikasi dia yang pegang parang, dia ada lempar, dia ada kasih rusak. Saya pikir polisi ambil saja untuk ditindak secara hukum saja. Kalau mau buat penyelesaian kekeluargaan terus nanti begini juga. Jadi saya pikir biar diselesaikan secara hukum, biar mereka sanksi hukumnya penjara sekian lama. Ya itu jadi efek jerah untuk mereka, biar suatu pembelajaran bagi mereka, biar lain kali jangan begitu lagi. Yang sekarang ini saya lihat ini banyak ini bukan dari orang Nawaripi nih, penduduk Nawaripi ini dari luar. Mungkin pas ada orang meninggal di sini, jadi ini datang ini. Tapi harapan saya ke depan supaya warga Nawaripi yang tinggal di Kampung Nawaripi ini supaya harus taat hukum. Mengantisipasi bentrokan susulan, Polres Mimika menyiagakan puluhan personelnya di Kampung Nawaripi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Hari ketiga pencarian perahu cepat yang dihantam gelombang di perairan Amar belum membuahkan hasil. Bangkai perahu cepat yang tenggelam ditemukan warga di distrik Amar. Tak ada korban jiwa yang ditemukan saat mengevakuasi perahu cepat itu. Tim SAR terus mencari 3 korban di perairan Amar dan perairan Asmat. Upaya pencarian dilaksanakan dari pagi 07.00 sampai dengan sore hari ini. Hasil pencarian masih nihil. Informasi tambahan untuk longboat sudah ditemukan, lokasi ditemukan jarak dari kejadian kurang lebih sekitar 3 nautical mile. Kondisi longboat tenggelam dan saat ini sudah ditarik sama-sama dengan masyarakat dan keluarga korban ke Kampung Atuka. Demikian update perkembangan informasi operasi SAR hari ketiga longboat 40 PK dari Timika tujuan Kampung Amar yang terbalik di perairan Atuka. Longboat berpenumpang 4 orang dihantam gelombang tinggi di perairan Amar, Mimika, Sabtu lalu. Seorang penumpang selamat dan 3 lainnya dinyatakan hilang.
SAR Mimika juga terus menghimbau pelaku perjalanan dan nelayan mewaspadai gelombang tinggi di perairan Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, ASN di lingkungan Pemprov Papua diminta bekerja dari rumah selama 3 bulan. ASN akan kembali masuk kantor pada 19 Januari 2021. Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkua mengatakan keputusan WFH diambil karena menurut data Satgas, sebanyak 25% ASN tertular COVID-19. Kerja dari rumah. Tetapi SKPD yang penting-penting di kantor akan dengan kepala dinas akan menyesuaikan kegiatan mereka di kantor. Tapi seluruh aparatur sipil negara di kantor masing-masing kerja dari rumah. Tetapi hal penting yang memang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan itu tetap jalan dan koordinasi tetap jalan. Koordinasi gubernur, terus sekda, para kepala SKPD itu tetap jalan. Tetapi umumnya di kantor seluruhnya ini kita hari ini tanggal 19 sampai 19 Januari kerja di rumah. Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan kepala dinas pada staf. Karena salah satunya orang terbaik kita Abdul Kehet yang produk hukum dan kepala bagian produk hukum di biro hukum meninggal. Itu hasil seperti itu. Oleh sebab itu kami harap ini supaya Pak Gubernur perintah sesuai surat edaran kita akan kerja dari rumah itu mulai hari ini sampai 19 Januari. Doren menambahkan, khusus untuk ASN yang bekerja di bidang pelayanan publik seperti kantor keuangan, tetap bekerja di kantor dengan menerapkan pembatasan jumlah ASN. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pada pagi hari ini. Capek atau mungkin sakit. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas. Ratusan polisi dibantu warga mengangkut puing kebakaran di kawasan padat penduduk Dok 9, Kota Jayapura. Wakil Wali Kota memimpin apel pembersihan sisa kebakaran. Puing bangunan sengaja disingkirkan polisi dan warga untuk mempermudah pembangunan rumah. Pemerintah kota dengan gabungan dari TNI Polri dan OPD terkait termasuk masyarakat dan beberapa komunitas, kita kerja bakti bersama-sama membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang masih tersimpan di lapangan. Tentu kita kumpulkan dan kita bersihkan dan kita rapikan untuk buang ke tempat pembuangan sampah kita agar lokasinya bisa bersih kembali, dan kalau sudah bersih akan kami tata ulang sesuai dengan rencana pemukiman yang baru agar tidak seperti yang padat kemarin, bisa tertata dengan baik. Karena kita itu untuk itu kami minta kerjasama semua lapisan masyarakat yang terdampak kebakaran ini maupun kelurahan RT RW untuk kita bersatu gotong royong sama-sama membijaki untuk membersihkan puing-puing kebakaran yang ada di Dok 9 ini. 158 rumah di kawasan padat penduduk terbakar pada 19 Oktober lalu. Tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan alat peraga kampanye ditertibkan Bawaslu Manokwari Rabu siang kemarin. Bawaslu menggandeng Satpol PP menurunkan seluruh alat peraga kampanye yang dinilai melanggar aturan Bawaslu. Seluruh APK yang diturunkan dibawa ke kantor Bawaslu Manokwari. Bawaslu juga menegur paslon yang memasang alat peraga kampanye di luar ketentuan Bawaslu. Untuk KPK ini mungkin ada sekitar 20 lebih ya, tapi ya 20 lebih.
Dan kami juga sarankan kepada paslon, namanya penertiban ya. Kami akan taruh di sini, kemudian Bawaslu akan menyurati paslon, tapi lewat grup pilkada antara kami Bawaslu dengan paslon. Sudah saya sampaikan di grup untuk mereka datang untuk mengambil mereka punya baliho, sehingga bisa dibawa kemudian dipasang pada tempat yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Nah kami kami cuma hanya menertibkan ini di sini saja, tidak kemana-mana, tapi taruh supaya hingga paslon datang ataupun tim khusus datang mereka sendiri bisa mengambil. Kami buka ruang kepada mereka. Ya terkait dengan ini hari pertama ya, hari pertama penertiban ya, dan masih ada beberapa masih terbatas pada beberapa tempat. Ya, pokoknya kami akan melakukan penertiban sampai tanggal 9. Tanggal 9. Ya. Itu kapan lagi bisa dilakukan penertiban selanjutnya kakak? Dan beberapa titik yang lain yang belum dapat dijawab. Kalau untuk penertiban ini, saya sudah perintahkan panas di situ juga dengan surat edaran yang saya sampaikan ke distrik jauh. Dan mereka akan melakukan penertiban di wilayah masing-masing, mulai dari tingkatan distrik sampai juga pun di tingkatan kampung. Tetapi yang sebagaimana sesuai diatur dengan ketentuan aturan, sehingga mereka juga ada punya petunjuk untuk mereka juga tahu bahwa mungkin di kampung-kampung, balai kampung ataupun gereja ataupun tempat yang lain dianggap bahwa tidak boleh dipaham, itu bisa mereka tertibkan. Bawaslu juga memerintahkan pengawas pemilu tingkat distrik agar menurunkan APK di 9 distrik yang melanggar aturan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bawaslu Merauke telah menerima 300 warga yang mendaftar menjadi panwas di TPS. Pendaftaran menjadi panwas resmi ditutup pada Rabu kemarin. Bawaslu masih membutuhkan 186 orang yang akan direkrut oleh panwas tingkat distrik. Berkas 300 pendaftar saat ini tengah diverifikasi oleh panitia. Pengawas TPS itu ya sesuai dengan jumlah TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Jadi menurut catatan bahwa TPS di seluruh Kabupaten Merauke ini ada 489. Nah, maka yang dibutuhkan ya sekitar itu. Cuma itu kan tersebar di seluruh distrik, kan kira-kira gitu. Jadi ya kami juga sudah menginstruksikan untuk di pengawas-pengawas tingkat distrik juga untuk melakukan rekrutmen untuk pengawas TPS ini. Nah, pengawas TPS ini kan nanti masa kerjanya adalah 1 bulan. Kalau di kota ini kemarin sudah mungkin ada sekitar 300-an pendaftar lah kira-kira itu. Ya itu tentunya akan kami verifikasi tentang persyaratan-persyaratan yang dimasukkan, menyangkut masalah usia, masalah ijazah, masalah tempat tinggal. Nah itulah artinya bahwa ini sebenarnya tugas dari pengawas tingkat distrik, nanti yang meng-SK-kan dan sebagainya juga pengawas tingkat distrik. Bawaslu Kabupaten Merauke hanya membantu karena untuk pengawas tingkat distrik Merauke ini kan jumlahnya paling besar. Jadi perlu kami cover, perlu kami bantu karena juga masalah ini kan sudah masuk dalam tahapan. Jadi tentunya teman-teman di pengawas tingkat distrik juga disibukkan dengan masalah pengawasan kampanye. Setelah merekrut 486 tenaga pengawas di TPS, Bawaslu akan memberi pelatihan teknis pengawasan di setiap TPS. 486 pengawas di TPS, selain memantau pelaksanaan pencoblosan berjalan sesuai aturan, mereka juga wajib melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan dalam Pilkada 9 Desember nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tiga ibu bayangkari beserta 3 anaknya dinyatakan positif COVID-19. 6 pasien COVID-19 itu saat ini dirawat di RSUD Merauke. Ibu bayangkari serta anaknya tertular dari seorang ibu bayangkari yang lebih dulu dinyatakan positif COVID-19 pekan lalu. Kepala Urusan Kesehatan Polres Merauke, Dr. Rahmadani mengatakan,
Pihaknya terus menelusuri siapa saja yang pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Rapid test serum Ibu Bayangkari yang kontak erat langsung dengan pasien terkonfirmasi hasilnya non reaktif semua. Berapa orang, Bu? Kemarin yang datang sekitar 7 orang. 7 orang ya. Dok, sekarang berapa yang terpapar untuk Ibu Bayangkari nih? Ada penambahan kah? Ibu Bayangkari yang terpapar ada 4. 4 ya. Yang 1 ada di Jayapura. Yang 3 ada di Sulawesi. Terus ada keluarga juga, Bu? Ya, artinya ada anaknya juga kan? Yang ada. Berapa orang anaknya itu, Bu? Anaknya dari 2 keluarga, ada satu keluarga, yang satu keluarganya 1 orang. Nah, apa langkah selanjutnya dari dokter sendiri untuk penanganan ini agar tidak menyebar luas di... Baik, kami men-tracing, mencari seluruh anggota keluarga maupun Ibu Bayangkari yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi. Kemudian kita akan men-tracing, menyaring. Jadi kontak erat di sini dimaksud adalah pernah bertemu bertatap muka dengan jarak 1 meter atau kurang 1 meter, salah satunya tidak menggunakan masker atau dua-duanya tidak menggunakan masker, kemudian selama 15 menit ya, atau bersentuhan tangan, cipika-cipiki mungkin, itu termasuk kontak erat. Kontak erat ya. Ya. Dokter, kalau untuk anggota polisi sendiri yang sementara lagi tunggu hasil, sudah ada hasil semua atau sudah selesai? Sudah. Jadi yang kontak erat kemarin kami udah swab, semua hasilnya negatif. Negatif ya. Polisi dan keluarga yang tertular COVID-19 berjumlah 9 orang. Mereka sedang mendapat perawatan di RSUD serta Hotel Asmat. Polisi terus memperketat protokol kesehatan bagi warga yang datang ke kantor Polres. Seluruh warga dicek suhu tubuh serta wajib memakai masker. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, polisi membatasi warga yang mengurus SKCK dan surat bebas narkoba. Pembatasan dilakukan karena ada 2 polisi yang tertular COVID-19 pada pekan lalu. Warga yang masuk ke dalam ruangan pelayanan dibatasi 10 orang, sementara pemohon lainnya wajib menunggu di luar ruangan. Selain membatasi warga, polisi juga memperketat protokol kesehatan warga yang datang ke Polres. Legalisir SKCK dengan narkoba ya. Untuk apa, Dek? Untuk pemberkasannya nih? Pemberkasan PNS. PNS ya? Oh gitu. Lama ngurusnya tidak? Cepat aja? Sudah minggu baru-baru sudah urus yang asli. Sekarang datang hanya untuk legalisir. Oh gitu. Oh yang ikut catam ini. Jadi urus dia punya apa ini Bapak? SKCK dengan apa? Nanti saya ke dinas pendidikan lagi, terus dan catatan sipil. Legalisir ini ya? Iya, legalisir. Penerbitan SKCK, namun dengan pandemi corona, dengan situasi yang ada, dengan terpaparnya beberapa orang dari kami, jadi tetap kita melaksanakan pelayanan tidak berubah seperti biasa, karena kan saat ini ada pemberkasan dari K2 dari honorer yang jumlahnya tentunya ada seratusan juga, namun pemohon kita sarankan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dari Satgas Gugus Depan COVID-19 Pemda Merauke, dengan ini menjaga jarak, social distancing, mencuci tangan, dan memakai masker sebelum masuk ke pelayanan kami. Kita batasi tempat duduknya, jadi gitu. Tempat duduknya seperti yang ada di sini, tempat duduknya. Terus mereka ini kita punya terobosan untuk pelayanan online yang sudah beberapa dari Mabes, sudah beberapa tahun yang lalu. Silahkan mengajukan secara online berat kami. Kita ada website dari pelayanan SKCK Polres Merauke, nggak perlu datang, nanti pelayan kami, pemohon operator kami akan menjemput kalau perlu, menjemput ya? kepada pemohon, bisa menggunakan jasa Gojek, dan ini yang sekarang lagi kita akan buat aplikasi Gojek online.
tentang pelayanan SKCK. Jadi Polres Merauke juga menyediakan pendaftaran pembuatan SKCK dan surat narkoba secara daring sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.